Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita lanjut. Kita masih memberikan pemahaman secara umum hal-hal yang berkaitan dengan syariat itu. Jadi kemarin syariat itu integrasi, syariat itu adalah keterpaduan ya, antara tiga hal yang menjadi ketentuan atau menjadi syariat ya, menjadi aturan, menjadi risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu. Jadi mulai dari persoalan iman, Islam dan ihsan. Iman atau akidah ya, keyakinan atau usul. Biasanya usul orang menyebutnya juga usul ya, asal. Usul itu artinya pondasi ya, pondasi. Makanya kalau usul Fakultas Usuluddin itu disiplin ilmunya tafsir hadis itu. Karena memang Al-Quran itu asal, dalil sumber pokoknya. Usulul fikih itu ya pokok dalam rumusan dalam persoalan fikih. Ya. Akidah itu termasuk asal itu. Minal usul ya, sesuatu yang dianggap sebagai pokok dasarnya, sebagai asal usulnya semua ketentuan yang ada di dalam syariat agama itu. Jadi integrasi ketiganya, memadukannya, menyatukan ketiganya dalam perilaku kehidupan secara utuh itu yang menjadi penting. Tapi dalam hal yang berkaitan dengan disiplin kajiannya, disiplin pembelajarannya, mengkajinya ya tentu dipisah gitu kan. Lalu ada pelajaran akidah ya, akidah. Lalu ada pelajaran yang berkaitan dengan fikih, fikih, akidah, fikih. Ada pelajaran yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf gitu ya. Itu satuan-satuannya. Tapi ketika lalu menyatu dalam perilaku ya sudah tidak lagi kelihatan akidahnya, mana fikihnya, mana akhlak tasawufnya. Kayak kemarin saya katakan, orang ketika masakan ya, yang berupa masakan rawon umpamanya. Ya di situ kan ada air, ada bahan rawonnya yang berupa daging umpamanya. Ada macam-macam bumbu yang ada, itu kan masih satu-satuan ya. Ketika sudah masuk, wis gak ketok maneh, yang judulnya sudah menjadi rawon ya, tidak lagi daging. Rawon itu integrasi, keterpaduan antara semua komponen yang unsur satu-satuan tadi ini. Nah, perilaku kita dalam hidup juga begitu. Orang yang soleh, orang yang baik itu ya integrasi dari semua itu. Orang soleh itu orang apa yang solihah? Ya perpaduan. Sing duweni iman, yang duweni ketaatan kepada fikih, kepada hukum, lalu kemudian yang mau memperindah, memperbaiki diri dengan namanya ihsan atau tasawufnya itu ya. Perilaku lahirnya diapi'i, lalu kemudian perilaku batin diperbaiki. Perbaikannya dengan apa ya? Tadi tasawuf, apa namanya? Tasawuf. Nah ini kudu menyatu, ngono lho ya.
Ya tidak bisa orang lalu berbicara iman saja dalam perilaku kehidupan. Oh ini iman kuat tapi kok sholatnya ora tenanan ya. Oke saya ulangi ya, integrasi. Integrasi itu apa tadi? Keterpaduan. Kalau sudah dalam amaliyah itu sudah tidak ketok lagi namanya iman. Ya kayak gini nih kalau sudah jadi rumah, pondasi ini kan orang ketok. Yang muncul lalu kemudian rumah bagus gitu kan. Rumah yang indah. Yang muncul itu adalah oh ini makanan yang enak gitu ya. Karena sudah ada keterpaduan antara semua komponen. Nek wong ya berarti muslim yang taat, muslim yang solih, muslim yang solihah. Itu yang muncul lalu kemudian itu. Dan itu yang menjadikan orang mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kehidupan yang sulit, yang celaka gitu. Celaka atau bahagia itu sudah dari integrasi tadi itu. Paham ya? Tadi integrasi itu. Nah hidup itu menyatukan itu. Tapi untuk bisa menyatukan itu kan kudu ngerti. Iman itu konsep yang benar kayak apa secara ajaran. Islam dalam fikih konsep yang benar itu apa. Ihsan tasawuf yang benar itu kayak apa gitu ya. Memilih satuannya kan harus paham. Baru lalu mampu mengintegrasikan, memadukan di dalam perilaku kehidupan itu. Oke, sekarang kita mulai dari akidah dulu, iman. Iman itu pada prinsipnya apa? Ya tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Ini saya ulangi lagi karena gurunya sebagian kan baru yang banyak. Dulu mungkin awal dulu sudah ya. Yang awal dulu biyen paham, sekarang lali, mungkin nanti belum paham tak lali ya. Tak belen di mana ya. Harus diulang-ulang memang ya. Tasdik itu artinya hati kita harus membenarkan. Bil qalbi itu syarat iman harus itu. Yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, komponen iman itu dua ini yang pokok. Lalu ditambah dengan wa amalun bil arkan. Ini tidak menjadi syarat utama sahnya iman, tidak, tapi penyempurnaan. Tapi kalau menurut golongan di luar Ahlus Sunnah, termasuk Khawarij, harus amal berarkan, meskipun tasdik, ikrar, tapi kalau dia melakukan dosa, dosa ini bisa menjadikan dia keluar dari iman. Ini yang bahaya itu. Makanya Khawarij itu lalu munculkan radikalisme. Karena apa? Dia pemahamannya, wong ngaku iman, wong ngaku Islam, tapi kok DEC melakukan dosa, atau dia masih suka melakukan hal-hal yang melanggar agama. Itu berarti kandu iman. Makanya dia dicap kafir. Faham takfiri dalam dunia akidah itu, faham Wahabi yang sekarang orang menyebutnya, yang cenderung pada takfiri, suka mengkafirkan, itu karena dia mensyaratkan yang ketiga, wa amalun bil arkan itu. Konsekuensi fikihnya juga berat. Kalau orang sudah dinyatakan kafir, dia berarti tidak punya hak untuk mempunyai hak-hak yang berkaitan dengan hukum seorang muslim. Orang muslim kan boleh mewarisi, boleh jadi wali, ya. Paham? Kalau mati dia disolati gitu. Tapi orang mukmin ya, tapi kalau dia sudah kafir kan tidak boleh. Mati tidak boleh disolati, orang kafir tidak boleh didoakan. Yang kedua, tidak bisa jadi wali kalau dia ada perkawinan, tidak bisa mewaris. Itu kalau status itu sangat berpengaruh pada efek hukumnya itu loh ya. Makanya takfir itu berbahaya. Sampai dia memutuskan boleh kok orang yang sudah tidak beriman, meskipun orang Islam tapi nek gak gelem sholat, dia bukan muslim. Bunuh saja dia, kan begitu akhirnya. Radikalisasi itu karena berawal dari pemahaman yang menyangkut tentang konsep keimanan yang salah gitu ya. Jadi kalau dalam madzhab Ahlussunnah itu apa? Dua saja. Satu apa? Tasdiqun bil qalbi, lalu yang kedua apa? Iqrarun. Nek dia durung sholat bukan berarti lalu jadi kafir, enggak, tetap iman asal dia meyakini sholat itu wajib. Karena malas itu masih bisa tidak menghilangkan iman. Tapi dia harus dihukum. Andai kata dia tetap gak gelem sholat, tapi dia tetap meyakini sholat itu wajib, tapi aku malas, disuruh tobat, gak gelem tobat, dibunuh dia. Tapi matinya dalam keadaan mati mukmin. Beda ya? Paham ya? Itu di kitab takrib itu. Wa in kana mu'taqidan biwujubiha, maka
falaisa bikafirin walakin yustatabu wa illa kutila, gitu ya. Kalau dia tidak meyakini, kalau dia tetap meyakini sholat itu wajib, berarti kan cek benar keyakinannya. Tapi dia malas, gak gelem sholat, suruh tobat. Sekali, dua kali tidak mau, hukum dia bunuh. Matinya gimana ketika dibunuh? Tetap mukmin, ya, statusnya. Karena mukmin ya dia disolati, dimandikan, dikubur di tempat orang mukmin, gitu loh ya. Ya diwarisi gitu. Masih ada harapan masuk surga karena dia masih mukmin. Tapi beda dengan faham Khawarij yang mengharuskan iman itu amalun bil arkan. Ada syarat yang ketiga. Kalau tidak menurutkan, mereka sudah mati kafir itu. Ya, gitu loh ya. Konsekuensinya. Berat tidak ini? Sangat berat sekali konsekuensi hukumnya. Gitu. Sehingga kalau dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi itu, syarat iman apa? Lurus tok. Sisi apa? Tasdikun bil qalbi, lalu yang kedua apa? Iqrarun bil lisani. Apa? Tasdikun bil qalbi wa iqrarun, sah dia sudah iman. Ini sesuai dengan dawuh Gusti Allah dalam surat Az-Zumar itu. Summa awrasnal kitabal ladzina istafainahu min ibadina. Kata Allah, saya lalu kemudian mewariskan itu, saya memberikan Al-Quran itu kepada hamba-hambaku yang kami pilih. Hamba yang dipilih itu hamba yang beriman. Tapi kata Allah, وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ نَفْسِهِ, sayang mereka itu ada yang zalim pada diri sendiri. Tapi dia tetap hambaku kok. Tapi dia itu zalim. Nah ditafsirkan, zalimun nafsi itu siapa? At-tariku lil wajibat wal fa'ilu lil muharramat. Ibnu Katsir itu menafsirkan itu. Orang yang zalim itu orang yang meninggalkan kewajiban, ngelakoni barang yang diharamkan. Itu zalim. Tapi dia tetap sebagai min ibadina. Paham ya? Allah menyebutnya apa? Idadin. Alladzina astafainahu apa? Min ibadina. Jadi orang zalim itu kategorinya tetap dalam Al-Quran itu ya sebagai hambaku. Alladzina astafaina. Kalau dia sebagai hambanya kan, yang saya pilih kan berarti orang mukmin masihan. Gitu loh ya. Ini dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka hambaku yang kami pilih, yang beriman, yang mau menerima Al-Quran itu ono sing modele zalimun li nafsih tadi. Tapi wa minhum muqtasid. Ya ono sing gelem lakoni tapi ya pas-pasan. Nglakoni sing wajib-wajib tok, ninggalnya haram tok. Sunai gak gelem lakoni itu muqtasidun. Apa namanya? Muqtasidun. Baru yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat itu. Yang terbaik, orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Yaitu yang melakukan hal yang wajib dan yang sunnah, itu berarti orang yang berkompetisi melakukan kebaikan. Ukurannya apa tadi? Ngelakoni sing diwajibno, ngelakoni sing disunnahno, ninggalno sing diharamkan, dan meninggalkan hal yang dimakruhkan. Ini kategori ketiga yang terbaik itu. Maka sekali lagi kemarin saya katakan imbalannya Gusti Allah untuk masuk surga itu juga punya klaster, punya tingkatan gitu ya. Karena ini, apakah dia zalimun nafsi, apakah dia masuk kategori muqtasid yang pas-pasan, apa dia yang tertinggi yang namanya sabiqun bil khairat. Itu tergantung pada modeli wonge. Nek wonge sabiqun bil khairat ya swargane yang tertinggi, yang itu bisa bighairi hisab. Nggak repot-repot langsung masuk surga, nggak perlu antri, nggak perlu ada pengecekan checkpointnya, nggak perlu. Paham ya? Nek muqtasid itu masih harus dicek dulu, dihitung dicek. Kalau zalim ini yang kemarin itu sangat tergantung pada syafaat, pertolongan, sangat tergantung pada pengampunan Allah, kasih sayang Allah. Kalau enggak ya masuk neraka dulu, tapi dia nanti akhirnya tetap masuk ke surga karena orang mukmin kata la ilaha illallah itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadatain itu menjadi kalimat sakti yang bisa melindungi orang dari api neraka kalau itu dibawa sampai mati itu. Ya. Itu gambarannya kayak begitu. Nah, itu integrasi ya. Dari tadi satu harus imannya kudu bener, kudu kuat itu. Apa? Tasdiqun bil qalbi, apa? Wa iqrarun bil lisani tadi. Wah. Kesempurnaannya wa amalun bil arkan. Amalun itu mengamalkan bil arkan dengan
tenaga dengan fisik itu. Oke? Bifanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani ya rabbi fanfa'na